Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Santina Riswari Maduratna dan Selviana Rahmawati akan mempresentasikan tentang layanan-layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan yang mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan peserta didik yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar dan kesehatan, serta kebutuhan sosio-emosional. Orang tua, guru, dan orang-orang terdekat atau significant persons memiliki peranan paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor pada umumnya berperan secara tidak langsung dan mendorong para significant persons berperan optimal dalam memenuhi kebutuhan paling elementer peserta didik. Layanan dasar juga bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, karena apabila tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas. Pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator serta guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utamanya. Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah dan kebutuhan peserta didik berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Memasuki materi yang selanjutnya adalah materi tentang perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai proses bantuan pada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan pada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan sengaja karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Materi yang terakhir yakni mengenai dukungan sistem. Program bimbingan dan konseling komprehensif mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Mengenai dukungan sistem, Nur Ihsan menyatakan dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual. Berdasarkan hal tersebut, dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual. Sekian dari kelompok kami.